tidak baik, tapi tetap dilakukan, ya toh? Nah, itu. Tahu kalau ini itu tidak baik, tetangganya beli mobil, tetangganya beli motor baru, beli TV baru. Tahu kalau ini tidak baik, tapi kalau nggak ngomongin itu mulut rasanya nggak enak. Ya itulah manusia. Maka itu ada sebuah ungkapan dawuh ulama, insya Allah di kitab Sa'adatul Darain itu yang menyatakan aqrabut turuqi ilallah fi akhir zaman khususan lil musrifi itu adalah kasratul istighfar wassalatu ala nabi. Jadi jalan mendekatkan diri kepada Allah di akhir zaman seperti zaman ini, yang paling mudah, paling cepat itu adalah memperbanyak istighfar dan membaca sholawat. Musrifun itu artinya orang yang berlarut-larut dalam dosa. Tahu itu dosa tapi tetap dilanggar. Ya seperti tadi. Tahu kalau ngerasani orang itu tidak baik tapi tetap ngerasani. Tahu kalau tidak jamaah itu tidak baik tapi tidak berangkat jamaah. Ya itu kita tahu tapi tetap melaksanakan. Ya namanya manusia itu tempatnya salah kan, lupa. Maka itu jalan yang paling dekat agar kita bisa mengenal Allah, sadar kepada Allah di akhir zaman itu adalah kasratul istighfar wassalatu ala, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dan membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Itu jalan yang paling mudah. Karena apa? Karena keutamaan yang diberikan oleh Allah terhadap para pembaca sholawat kepada Nabi itu luar biasa besarnya. Barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali maka akan dibalas oleh Allah 10 kali, kata Rasulullah. Dalam Al-Quran itu jelas, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada nggak ayat yang menyatakan Allah itu melakukan sholat? Ada nggak ayat yang mengatakan Allah itu membayar zakat? Ya. Nah ini Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk membaca sholawat, dan Allah sendiri melakukan atau memberi sholawat itu. Nah itu termasuk keutamaan sholawat. Allah memerintahkan sholat, tapi nggak ada ceritanya Allah itu sholat. Tapi Allah memerintahkan kita untuk membaca sholawat. Tapi Allah pun juga memberikan sholawat. Nah, itu kalau hadis-hadisnya, kitab-kitabnya banyak sekali. Dasarnya orang membaca sholawat. Maka itu Wahidiyah itu hadir. Wahidiyah itu rangkaian bacaan sholawat. Jadi yang dibaca dalam Wahidiyah itu semuanya sholawat. Sholawat, baca sholawat, baca sholawat, baca sholawat, baca sholawat. Karena apa? Karena jalan yang paling tepat untuk mengenal Allah, untuk dekat dengan Allah pada zaman akhir itu adalah sholawat. Maka itu Wahidiyah hadir dengan bacaan-bacaan sholawat yang di dalamnya itu terkandung bagaimana tata cara agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban manusia yang pertama itu apa? Mengenal Allah. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Jadi kewajiban pertama yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh orang yang sudah bisa menerima
kewajiban itu adalah mengenal Allah. Mengenal Allah dengan meyakini keberadaan Allah, dengan sebenar-benarnya iman. Itu. Jadi bukan sholat, bukan macam-macam. Yang pertama itu adalah iman kepada Allah, mengenal kepada Allah. Itu yang paling penting. Makanya kita syahadat itu. Syahadat itu adalah bukti lisan bahwa kita itu yakin terhadap Allah. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Ibu-ibu pernah bertemu dengan Gusti Allah? Bapak-bapak pernah bertemu? Pernah mendengar suaranya? Itu kan menjadi repot. Kita disuruh mengenal, tetapi kita tidak pernah bertemu, tidak pernah bermimpi, tidak pernah melamun. Maka itu ada sebuah hadis suci yang menyatakan bahwa Allah itu ibaratnya hal yang paling tersembunyi. Kemudian Allah menciptakan makhluk agar manusia ini mengenali semua ciptaan Allah. Dan dengan Allah, sebab Allah lah kita semua bisa mengenal Allah melalui makhluk-makhluk ciptaannya itu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tujuannya agar kita gunakan sebagai sarana supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntu kanzan mafian. Saya itu seperti harta yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa bi. Fa khalaqtul khalqa. Tsumma arafuni bi. Kurang lebih seperti itu. Jadi menciptakan langit, bumi, menciptakan tumbuhan, menciptakan udara, menciptakan matahari, menciptakan segala sesuatu agar itu bisa kita gunakan untuk mengingat kepada Allah. Para bapak, para ibu ketika sholat, Allahu Akbar, sumpahnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu kan ya? Sholat saya Rasulullah, inna sholati, sholat saya, inna sholati wa nusuki, ibadah saya, wa mamati, mati saya, hidup saya, itu semuanya hanya milikmu ya Allah. Tapi ketika sholat itu ingat Allah atau ingat suaminya, atau ingat anaknya, atau ingat ternaknya, atau ingat dunia? Jangan kita semua ketika Allahu Akbar, ya Allah saya bersumpah hanya sholat ini hanya semata-mata saya sembahkan untukmu. Tapi ketika sholat itu hatinya, pikirannya itu ingat hujan misalnya, ingat jemuran enggak? Itu berarti kalau sholat itu ingat Allah atau ingat jemuran? Ingat ternaknya, ingat sawahnya. Allahu Akbar, banjir, sawahnya kebanjiran. Ingat sawah atau ingat Allah? Berarti nggak ingat Allah. Padahal sumpah kita itu untuk mengingat Allah. Nah, maka itu Wahidiyah di situ mengajarkan yang namanya billah. Jadi ketika sholat Allahu Akbar, hati kita ingat makhluk, ingat suami, ingat istri, ingat anak, ingat jemuran, ingat macam-macam. Itu di hati kita segera mengatakan ini semua ciptaan Allah. Jadi ketika sholat Allahu Akbar, ingat jemurannya kehujanan, ini semua ciptaan Allah. Berarti itu ingat jemuran apa ingat yang menciptakan jemuran?